Halo guys, selamat datang di channel Boza Konveksi. Kali ini kita akan membahas reformasi sablon dari masa ke masa. Sablon atau cetak saring adalah teknik mencetak yang telah lama dan terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi. Berikut adalah gambaran umum perkembangannya. Asal-usul itu dari Cina pada tahun 960 hingga 1279 Masehi. Sablon pertama kali ditemukan di Cina pada masa dinasti Shang. Awalnya digunakan untuk mencetak pola sederhana pada beberapa permukaan. Lalu masuk ke Jepang pada tahun 1654 dan tahun 1890. Teknik sablon dikembangkan di Jepang untuk mencetak motif pada kimono. Yuzenshi Miyazaki dan Shigeki Hirose adalah nama-nama penting dalam pengembangan ini. Perkembangan di barat itu ada di Amerika Serikat. Teknik sablon mulai populer di Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Pada tahun 1924, sablon pertama kali digunakan pada kain tekstil. Lalu masuk ke Eropa. Perkembangan sablon di Eropa juga pesat, terutama setelah Perang Dunia II muncul berbagai inovasi dan mesin cetak sablon yang lebih modern. Lalu ada inovasi dan modernisasi pengembangan bahan screen untuk sablon terus berkembang dari kain hingga bahan sintetis yang lebih kuat dan tahan lama. Tinta sablon jenis tinta juga dikembangkan agar lebih ramah lingkungan dan tahan lama. Mesin sablon otomatis membuat proses produksi lebih efisien dan menghasilkan hasil yang lebih konsisten. Sablon digital, munculnya teknologi digital memungkinkan pembuatan desain sablon yang lebih kompleks dan presisi. Proses produksi juga menjadi lebih cepat. Sablon manual meja cetak adalah salah satu metode sablon tertua dan paling dasar. Seperti namanya, proses sablon ini dilakukan secara manual dengan menggunakan meja cetak sebagai alas untuk menjepit kain atau media cetak lainnya. Komponen utama dari meja cetak ini adalah meja cetak atau sebuah meja yang dilengkapi dengan catokan untuk mengencangkan kain atau media cetak agar tidak bergeser saat proses sablon. Lalu ada screen, sebuah bingkai yang dilapisi dengan kain, mesh atau jaring yang telah diproses dengan emulsi sensitif cahaya. Pada mesh inilah desain yang akan dicetak akan terbentuk. Terus ada rakal, alat yang digunakan untuk menarik tinta sablon melewati screen sehingga tinta merembes melalui bagian mesh yang terbuka dan menempel pada media cetak. Lalu ada tinta sablon atau pigmen warna yang dicampur dengan bahan pengikat khusus untuk menghasilkan tinta sablon yang berkualitas. Proses sablon yang pertama ada pembuatan screen, terus yang kedua ada pencucian screen, yang ketiga penyempitan media cetak, yang keempat ada pencetakan, lalu yang kelima ada pengeringan. Kelebihan sablon manual meja cetak itu sendiri adalah sederhana dan mudah digunakan, tidak memerlukan peralatan yang rumit. Terus yang kedua ada fleksibel, cocok untuk mencetak desain dalam jumlah sedikit atau untuk proyek-proyek kecil. Biaya produksi yang relatif rendah, tidak membutuhkan investasi yang besar. Terus setelah ada kelebihan, maka ada kekurangan. Kekurangan sablon manual meja cetak yaitu adalah efisiensi yang rendah serta kualitas hasil cetak kurang konsisten. Lalu sulit untuk mencetak desain yang sangat detail. Kesimpulan, sablon manual meja cetak adalah teknik sablon yang sangat dasar dan cocok untuk pemula atau untuk proyek-proyek kecil meskipun memiliki beberapa kekurangan. Teknik ini masih banyak digunakan karena kesederhanaannya dan biaya produksinya yang relatif rendah. Lalu ada screen atau sebuah bingkai yang dilapisi dengan kain mesh atau jaring yang telah diproses dengan emulsi sensitif cahaya. Pada mesh inilah desain yang akan dicetakkan terbentuk. Rakal, alat yang digunakan untuk menarik tinta sablon melewati screen sehingga tinta merembes melalui bagian mesh yang terbuka dan menempel pada media cetak. Lalu ada tinta sablon, pigmen, warna yang dicampur dengan bahan pengikat khusus untuk menghasilkan tinta sablon yang berkualitas. Proses sablonnya itu ada pembuatan screen, yang kedua ada pencucian screen, yang ketiga ada penyempitan media cetak, lalu yang keempat ada pencetakan, yang kelima itu pengeringan. Kelebihan sablon manual meja cetak, yang pertama ada sederhana dan mudah digunakan, yang kedua fleksibel, yang ketiga biaya produksi yang relatif rendah. Ada kelebihan, ada juga kekurangan. Kekurangannya adalah efisiensi yang rendah, kualitas hasil cetak kurang konsisten,
sulit untuk mencetak desain yang sangat detail. Kesimpulannya, sablon manual meja catok adalah teknik sablon yang sangat dasar dan cocok untuk pemula atau untuk proyek-proyek kecil meskipun memiliki kekurangan. Teknik ini masih banyak digunakan karena kesederhanaannya dan biaya produksinya yang relatif rendah. Terus yang kedua, ada sablon manual meja panjang, adalah salah satu variasi dari teknik sablon manual konvensional. Perbedaan utama terletak pada dimensi meja yang digunakan, yaitu lebih panjang dibandingkan meja sablon biasa. Panjang meja ini memungkinkan untuk mencetak media yang lebih besar, seperti spanduk, banner, atau kain-kain dalam ukuran yang lebih luas. Kelebihan sablon manual meja panjang adalah mencetak media besar, efisiensi waktu, fleksibel, biaya efektif. Terus proses sablonnya itu ya mirip-mirip seperti meja catok yang tadi, pembuatan screen, penyempitan media, percetakan, lalu pengeringan. Perbedaan sablon manual meja biasa dengan meja yang lebih besar yaitu adalah lebih yang biasa meja catok itu kecil dan ukurannya itu lebih kecil daripada yang panjang. Jadi ya secara waktu terus efektivitasnya itu lebih enak yang meja panjang. Sablon manual meja panjang merupakan pilihan yang tepat untuk menghasilkan cetakan dalam jumlah besar dengan ukuran yang lebih panjang. Fleksibilitas dan efisiensi yang ditawarkan membuatnya menjadi salah satu teknik sablon populer, terutama untuk industri tekstil dan periklanan. Sablon otomatis dengan mesin rotari adalah sebuah metode cetak sablon yang menggunakan mesin untuk melakukan sebagian besar proses percetakan. Mesin rotari dilengkapi dengan silinder yang berputar, di mana skrin sablon dipasang dengan bantuan sistem pneumatik atau hidrolik. Silinder akan berputar dan menekan skrin ke atas media cetak, sehingga tinta dapat merembes dan membentuk desain yang diinginkan. Keunggulan sablon otomatis dengan mesin rotari yaitu adalah efisiensi waktu, kualitas cetak yang konsisten, lalu presisi, terus juga pengurangan tenaga kerja. Komponen utama mesin rotari adalah silinder, skrin, sprakel, sistem pengumpan, sistem pengering, sistem kontrol. Proses sablon dengan mesin rotari ya tidak jauh beda dengan yang tadi, yaitu ada pembuatan skrin, pemasangan skrin, pengaturan mesin, pencetakan, lalu ada pengeringan. Kesimpulan dari mesin sablon rotari adalah merupakan pilihan yang tepat untuk produksi sablon dalam skala besar dengan kualitas yang tinggi dan konsisten. Meskipun investasi awal untuk mesin ini cukup besar, namun dalam jangka panjang, mesin rotari dapat memberikan keuntungan yang signifikan karena efisiensi dan produktivitas yang tinggi. Sablon manual meja rotari itu adalah merupakan kombinasi dari teknik sablon manual konvensional dengan penggunaan meja putar rotari. Konsepnya adalah menggabungkan fleksibilitas sablon manual dengan efisiensi dari meja putar. Bagaimana cara kerjanya? Itu ada meja putar, lalu ada skrin sablon, lalu ada rakel, terus ke klem. Proses pencetakan mirip-mirip seperti yang sebelumnya, yaitu adalah penjempitan media, lalu ada pencetakan, lalu pemutaran meja. Kalau yang tadi mungkin dengan cara pengeringan, kalau yang ini mungkin dengan diputar mejanya. Keunggulan sablon manual meja rotari yaitu adalah fleksibilitas, terus efisiensi, lalu ada ergonomis, lalu ada kualitas cetak. Keterbatasan yaitu adalah produksi massal, lalu keterampilan operator. Kesimpulan, sablon manual meja rotari merupakan pilihan yang baik bagi mereka yang membutuhkan fleksibilitas dalam proses sablon, tetapi tetap menginginkan efisiensi yang lebih baik dibandingkan dengan sablon manual biasa. Mesin ini cocok untuk produksi dalam skala menengah dan untuk produk-produk yang membutuhkan sentuhan personal. Lanjut lagi, ada sablon printer DTG atau cetak langsung di atas kain. Sablon DTG yaitu adalah direct to garment, merupakan metode cetak modern yang memungkinkan Anda mencetak desain secara langsung ke permukaan kain, seperti kaos, kemeja, atau bahkan tas. Tidak seperti sablon konvensional yang menggunakan skrin, DTG menggunakan printer khusus yang menyemprotkan tinta pigmen langsung ke serat lain. Bagaimana cara kerja sablon DTG ini? Desain digital, lalu proses pencetakan, lalu pengeringan.
Keunggulan sablon DTG yaitu fleksibel, cepat, tidak membutuhkan screen, detail, warna cerah. Kekurangan sablon DTG, biaya awal tinggi, biaya percetak relatif tinggi, kainnya tidak semua jenis kain cocok untuk sablon DTG. Kesimpulannya, sablon DTG merupakan teknologi cetak yang sangat menarik, terutama untuk produksi dalam jumlah kecil dan menengah. Fleksibilitas dan kualitas cetak yang tinggi menjadikannya pilihan yang populer bagi bisnis dan individu yang ingin membuat produk custom. Sablon DTF atau cetak digital yang fleksibel dan berkualitas tinggi. Sablon DTF atau Direct to Film adalah metode cetak digital modern yang semakin populer dalam industri tekstil. DTF memungkinkan untuk mencetak desain secara langsung ke film khusus, lalu dipindahkan ke berbagai jenis bahan seperti kain, kulit, atau bahkan bahan promosi lainnya. Proses sablon DTF yaitu desain digital, lalu cetak ke film, pengeringan, penaburan powder, pemanasan, pemindahan ke bahan. Keunggulan sablon DTF yaitu ada fleksibel, cepat, tidak membutuhkan screen, detail, warna cerah, cocok untuk bahan warna gelap. Bisa diterapkan pada berbagai bahan. Kesimpulan, sablon DTF adalah metode cetak yang sangat fleksibel dan cocok untuk berbagai jenis produk. Dengan kualitas cetak yang tinggi dan proses yang relatif mudah, DTF menjadi pilihan yang populer bagi bisnis kecil hingga besar. Lalu, sablon telah mengalami evolusi yang signifikan dari teknik tradisional menjadi metode modern yang lebih efisien dan presisi. Transformasi ini didorong oleh perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar yang terus berubah. Berikut poin-poin penting mengenai transformasi sablon. Yang pertama ada dari manual ke otomatis. Sablon telah beralih dari proses manual yang sangat bergantung pada keterampilan operator menjadi proses otomatis yang menggunakan mesin untuk meningkatkan produktivitas dan konsisten hasil. Perkembangan media cetak awalnya terbatas pada kain, sablon kini dapat diaplikasikan pada berbagai jenis media, mulai dari kertas, plastik hingga bahan-bahan yang lebih khusus seperti kulit atau logam. Peningkatan kualitas cetak. Dengan teknologi digital, kualitas cetak sablon semakin baik, detail yang lebih halus, warna yang lebih cerah, dan hasil yang lebih tajam dapat dicapai dengan mudah. Lalu ada fleksibilitas desain. Sablon digital memungkinkan desain yang lebih kompleks dan variatif. Tidak hanya gambar, tetapi juga foto dan gradien warna dapat dicetak dengan presisi. Efisiensi waktu dan biaya. Proses produksi sablon menjadi lebih efisien berkat otomatisasi dan penggunaan software desain. Hal ini juga berdampak pada penurunan biaya produksi. Lalu ada lingkungan. Perkembangan tinta sablon yang lebih ramah lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam industri ini. Secara garis besar, transformasi sablon dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada sablon manual atau proses paling awal menggunakan screen dan rakel untuk mencetak pada kain. Lalu yang kedua ada sablon otomatis. Penggunaan mesin untuk mengotomatiskan proses pencetakan meningkatkan produktivitas. Lalu yang ketiga, sablon digital. Integrasi teknologi digital dalam desain dan proses produksi memungkinkan fleksibilitas dan kualitas yang lebih tinggi. Sablon DTG dan DTF, metode cetak langsung yang lebih modern, memungkinkan pencetakan pada berbagai jenis bahan dengan detail yang sangat halus. Implikasi bagi industri, transformasi sablon telah membuka peluang baru bagi industri kreatif seperti fashion, promosi, dan seni. Dengan teknologi yang semakin canggih, sablon menjadi alat yang sangat penting untuk menghasilkan produk-produk yang unik dan berkualitas. Kesimpulannya, sablon terus berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Teknologi baru akan terus muncul dan mengubah cara kita mencetak. Namun, prinsip dasar sablon yaitu memindahkan tinta melalui screen ke permukaan tetap menjadi inti dari proses ini.